Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwan Suni Nusantara, anggota dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan ekonomi dan politik pasca reformasi. Pasca reformasi, apa itu era reformasi? Menurut KBBI, era reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan, baik itu bidang sosial, politik, atau agama. Pada suatu masyarakat atau negara, masa reformasi Indonesia merupakan masa peralihan dari Orde Baru yang otoriter menuju demokrasi yang terbuka beriringan desentralisasi dari pusat ke daerah. Terjadinya reformasi di Indonesia diawali pada Mei 1999. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. Kemudian pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR atau DPR. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Selanjutnya, demonstrasi mahasiswa bertambah gencar menuntut beberapa hal masuk dalam agenda reformasi. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di peta tracking waktu yang sudah tersedia. Adapun beberapa presiden di era reformasi, yang pertama ada Bapak Yusuf Habibie, presiden ketiga Indonesia, periode pemerintahan 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Selanjutnya pemerintahan yang kedua dipegang oleh Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Beliau menjabat dari tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Selanjutnya diikuti oleh Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Indonesia yang menjabat pada periode 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Selanjutnya Presiden yang kelima Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia, menjabat 2 periode yaitu 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Selanjutnya yang terakhir ada Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat periode pemerintahan 2 periode yaitu 20 Oktober 2014 sampai saat ini. Periode pemerintahan B.J. Habibie. Di awal reformasi, presiden yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Soeharto adalah B.J. Habibie yang merupakan wakil Presiden Soeharto. Pada saat pengambilan sumpah presiden, sebagian masyarakat melakukan demonstrasi menolak pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Mereka berpendapat bahwa Soeharto dan B.J. Habibie diangkat dalam satu paket sebagai presiden dan wakil presiden sehingga harus turun dari jabatan secara bersamaan. Akan tetapi, masalah pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden lambat laun melenyap dengan sendirinya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Merdeka. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Saat membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, Presiden B.J. Habibie melakukan sebuah gebrakan baru, yaitu adanya pemisahan Gubernur Bank Indonesia, BI, dan Kabinet. Pemisahan tersebut dimaksud untuk meningkatkan objektivitas dan menjamin kemandirian negara dalam rangka menyelesaikan permasalahan negara dan tuntutan reformasi. Presiden B.J. Habibie juga mengambil beberapa kebijakan politik dan ekonomi seperti berikut. Saya Sri Mutia Dewi, nomor absen 31. Adapun beberapa kebijakan politik dan ekonomi pada masa periode pemerintahan B.J. Habibie adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebebasan multipartai dalam pemilu.
Pada masa Orde Baru, jumlah partai di Indonesia dibatasi. Hanya terdapat 3 partai besar saat itu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Golongan Karya atau Golkar. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, kebijakan mengenai partai politik diubah. Presiden B.J. Habibie menetapkan undang-undang multipartai dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Nah, adapun quotes ya dari Bapak Presiden B.J. Habibie, yaitu masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu referendum untuk Timor Timur. Kebijakan penting B.J. Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur dengan cara yang dapat diterima masyarakat internasional. Presiden B.J. Habibie menawarkan 2 pilihan kepada rakyat Timor Timur. Pilihan pertama adalah otonomi luas dan pilihan kedua adalah rakyat Timor Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Berdasarkan hasil referendum, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Pada tanggal 4 September 1999, dari New York Sekjen PBB, Kofi Annan mengumumkan hasil referendum di Timor Timur, yaitu 79% penduduk memilih merdeka dari Indonesia dan 21% tetap memilih menjadi bagian Indonesia dengan status otonomi luas. Menghadapi kenyataan tersebut, Presiden B.J. Habibie mengharapkan MPR membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur. Sesuai perjanjian New York. Ketetapan yang dimaksud adalah mengesahkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia secara terhormat. Ketetapan itu disahkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun yang ketiga, yaitu pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, hak asasi manusia merupakan salah satu fokus agenda reformasi. Perhatian Presiden B.J. Habibie terkait masalah HAM diantaranya membebaskan tahanan politik dan tokoh-tokoh ex-PKI yang telah ditahan sekiranya 30 tahun. Amnesti diberikan kepada Muhammad Sanusi dan orang-orang yang mengalami hukuman serta insiden Tanjung Priuk 1984 termasuk secara anumerta Hartono Darsono. Pada bulan November 1998, ABRI membebaskan beberapa aktivis mahasiswa yang hilang sejak kampanye pemilu 1997. Tetapi masih banyak mahasiswa yang hilang dan diduga telah dibunuh. Presiden B.J. Habibie juga menghilangkan diskriminasi terhadap sesama warga negara atas dasar ras, etnik, dan agama, serta mengakhiri pemberian tanda khusus pada kartu tanda penduduk, yaitu KTP, keturunan Tionghoa. Pengakuan HAM oleh Presiden B.J. Habibie diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang keempat yaitu pemberantasan korupsi. Meskipun B.J. Habibie merupakan presiden transisional, beliau telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari usahanya yaitu menyusun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi pada tahun 1999. Perkenalkan, nama saya Humanur Holik, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reformasi ekonomi, periode pemerintahan Abdul Rahman Wahid, pemisahan TNI dan Polri, lalu kebebasan pers, dan juga periode pemerintahan Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 sampai 2004. Yang pertama, reformasi ekonomi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia masih mengalami krisis ekonomi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibuatlah reformasi ekonomi yang isinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan reformasi perbankan dalam rangka program pemulihan ekonomi sejalan dengan penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia. Lalu menetapkan undang-undang anti monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai langkah ke arah penegakan lingkungan bisnis yang lebih transparan. Lalu memprioritaskan jumlah suplai beras yang memadai dengan
harga terjangkau karena jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang terus bertambah. Lalu melibatkan pedagang menengah kecil dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi beras guna mencegah monopoli dan timbulnya penimbunan beras oleh pedagang besar. Setelah pemilu legislatif tahun 1999, MPR menyelenggarakan sidang umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru, merupakan fenomena menarik dalam sejarah politik di Indonesia. Anggota DPR dan MPR diganti sebelum masa kerjanya selesai. Presiden B.J. Habibie sendiri memangkas jabatannya sebagai presiden yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003. Meskipun demikian, pidato-pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak oleh MPR melalui proses voting. Ada beberapa catatan mengenai penolakan tersebut, yaitu masalah Timur Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi, dan HAM. Pada tanggal 20 Oktober 1999 diadakan rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden. Beberapa calon diantaranya adalah Abdurrahman Wahid, lalu Abdurrahman Wahid Megawati Soekarno Putri, dan Yusri Ihza Mahendra. Calon yang disebut terakhir menyatakan pengunduran dirinya menjelang dilaksanakannya voting pemilihan presiden. Melalui dukungan poros tengah atau yang disebut dengan koalisi partai-partai Islam yang dipelopori oleh Amin Rais, Abdurrahman Wahid menangani pemilihan presiden dalam pemungutan suara, sementara Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai wakilnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang periode pemerintahan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau sering disapa dengan Gus Dur adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Ia terpilih sebagai presiden dalam sidang umum MPR pada tahun 1999 dalam memimpin pemerintahan. Presiden Abdurrahman Wahid dibantu oleh Megawati Soekarno Putri. Kabinet Persatuan Nasional merupakan koalisi berbagai partai politik, yaitu PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN, dan Partai Keadilan atau PK. Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Dalam pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid sering melakukan reshuffle kabinet. Selain itu, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan beberapa kebijakan seperti berikut, yaitu yang pertama adalah pemisahan Polri dan dari TNI. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, polisi dipisahkan dari militer sehingga ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan. Selain itu, pemisahan tersebut bertujuan melakukan reformasi TNI sebagai penjaga pertahanan, sehingga secara bertahap tidak terlibat dalam kegiatan politik dan berdiri netral sebagai abdi negara. Lalu yang kedua, pengakuan agama Konghucu. Pada era Orde Baru, kehidupan beragama di Indonesia diatur melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Adapun Konghucu tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemilihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Salah satu bukti diakuinya agama Konghucu adalah diselenggarakannya perayaan Imlek di Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid telah menunjukkan rasa cinta damai terhadap kehidupan antar umat beragama. Rasa cinta damai tersebut akan mewujudkan kerjasama untuk menciptakan persatuan bangsa. Lalu yang ketiga adalah kebebasan pers. Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam bidang pers. Kebijakan tersebut terlihat dengan adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap oleh Abdurrahman Wahid menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebijakan tersebut mengakibatkan pers mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lalu yang keempat, mengatasi disintegrasi bangsa. Cara Presiden Abdurrahman Wahid dalam mengatasi disintegrasi bangsa adalah melalui pendekatan budaya terhadap masyarakat Irian Jaya. Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Dengan demikian, pemerintah telah berusaha merespon sebagian keinginan warga Papua. Lalu yang kelima adalah membangun mitra dengan luar negeri. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid secara umum belum mampu melepaskan bangsa Indonesia keluar dari krisis. Dalam kondisi tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan upaya pembangunan kembali mitra ekonomi dengan negara luar. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif dalam masa 3 bulan. Pemerintahannya, hampir semua mitra ekonomi Indonesia di 4 benua telah dikunjungi.
Kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi negara, yaitu pemulihan ekonomi dan mendorong aliran investasi ke Indonesia. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama. Hubungan dengan poros tengah yang merupakan pendukungnya ketika mencalonkan diri sebagai presiden tidak berjalan dengan baik. Kursi DPR yang sebagian besar diduduki oleh Golkar menggunakan kekuasaan DPR untuk menggoyang kursi kepresidenan Abdurrahman Wahid. Kondisi ini berdampak pada hubungan yang tidak berhumoris antara DPR dengan Presiden. Pada akhirnya, MPR mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan keputusan memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan melantik Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden. Lalu yang ke-15 adalah periode pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang berlangsung selama 3 tahun semenjak 2001 sampai 2004. Megawati Soekarno Putri merupakan putra Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Lalu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden pada periode 2001 sampai 2004, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Megawati Soekarno Putri memiliki beberapa kebijakan politik dan ekonomi sebagai berikut. 5. Agenda Kabinet Gotong Royong. Berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tertuang dalam 5 agenda utama Kabinet Gotong Royong. 5 agenda tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan harus membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pemerintahan harus menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, pemerintah harus meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang keempat, pemerintahan harus menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Yang terakhir, pemerintahan harus menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dalam rasa aman kepada masyarakat. Selanjutnya ada upaya pemberantasan praktik KKN. Belum tuntasnya penyelesaian kasus-kasus KKN oleh pemerintahan Orde Baru menuntut pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri menangani kasus-kasus tersebut secara transparan dengan cara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, upaya meredam konflik di Aceh. Upaya pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri untuk meredam konflik di Aceh salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja pada tanggal 8 September 2001. Presiden Megawati Soekarno Putri berdialog langsung dengan sejumlah tokoh Aceh dan berpidato di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam kesempatan itu, Presiden Megawati Soekarno Putri mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 18B Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Aceh resmi berganti menjadi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang selanjutnya, upaya stabilitas ekonomi. Pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri masih mewarisi berbagai kesulitan ekonomi. Oleh Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi sebagai berikut. Mengatasi masalah utang Indonesia. Untuk mengatasi utang peninggalan Orde Baru sebesar 150,8 US dollar dengan cara meminta penundaan utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club tahun 2002. Menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekitar 930 US dollar. Kebijakan ini mendapat sambutan dari pasar karena tidak sampai sebulan dilantik sebagai presiden, kurs naik menjadi 8.500 per dolar Amerika Serikat yang semulanya 9.000 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN merupakan kebijakan menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri. Pemerintah juga menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%.
Selanjutnya memperbaiki kinerja ekspor. Masa jabatan Presiden Megawati Soekarno Putri berlangsung sampai tahun 2004. Setelah itu diadakan pemilu 2004 untuk memilih presiden dan wakilnya. Pemilu 2004 dilakukan melalui 2 kali putaran. Putaran pertama, pemilu diadakan pada tanggal 5 Juli 2004. Menentukan para wakil rakyat atau legislatif. Putaran kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2004 ini, Presiden Megawati Soekarno Putri mengalami kekalahan. Ia harus menyerahkan kursi kepresidenan kepada presiden terpilih yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya ada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala pada tahun 2004 sampai 2009. Berdasarkan hasil pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut SBY dan Muhammad Yusuf Kala ditetapkan sebagai pemenang. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks. Berbagai bencana terjadi seperti bom Bali, tsunami di Aceh, gempa di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, luapan lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo, meletusnya Gunung Merapi dan kebakaran hutan. Sesudah dilantik sebagai presiden, SBY segera menyusun kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Bersama kabinetnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merencanakan program 100 hari yang berisi kebijakan sebagai berikut. Ada satu kata yaitu apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda 100 hari SBY Yusuf Kala selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda kesejahteraan rakyat ini mencakup perbaikan sumber daya alam, sumber daya manusia secara terperinci. Agenda tersebut sebagai berikut. 1. Dalam rangka pemberantasan pembalakan hutan dan pencarian ikan, diupayakan peningkatan kemampuan aparatur melalui berbagai pelatihan dan operasi, serta revisi terhadap peraturan-peraturan. 2. Melindungi tingkat pengangguran dan kemiskinan. 3. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang mencakup tinggi dan berkualitas. 4. Dalam bidang pertanian, pemerintahan melakukan revitalisasi sistem penyuluhan secara nasional meningkatkan pada bulan Maret 2005 dan Oktober 2005. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM yang berimbas pada situasi perekonomian tahun per tahun. Berikutnya, pemerintahan SBY Yusuf Kala memang harus menaikkan harga BBM dan menghadapi tekanan APBN yang semakin berat karena lonjakan harga minyak di dunia. Kenaikan harga BBM telah mendorong tingkat inflasi pada bulan Oktober 2005 yang mencakup 8,7%. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola oleh SBY Yusuf Kala relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan SBY Yusuf Kala selama 5 tahun adalah 6,4%. Berakhirnya masa jabatan SBY Yusuf Kala ini terjadi setelah pelaksanaan pemilu tahun 2009. Pemilu pada tahun 2009 dilakukan 2 kali. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara itu, pemerintahan presiden diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu pada tahap 1 pada tanggal 8 Juli 2009 dan pada tahap 2 pada tanggal 8 September 2009. Pemilu 2009 kembali dimenangi SBY yang saat itu berprasangka dengan Budiono. Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono 2009 sampai 2014. Berdasarkan hasil pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Muhammad Yusuf Kala ditetapkan sebagai pemenang. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pada masa pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks. Berbagai bencana terjadi seperti bom Bali, tsunami di Aceh, gempa di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, luapan lumpur di Lapindo di Porong, Sidoarjo, meletusnya gunung berapi, dan kebakaran hutan. Sesudah dilantik sebagai presiden, SBY segera menyusun kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Bersama kabinet, Presiden SBY mencangkan program 100 hari yang berisi kebijakan sebagai berikut. 1. Menciptakan Indonesia yang damai. Dalam rangka menciptakan Indonesia yang damai dan damai, Kabinet Indonesia Bersatu menyiapkan agenda yang dapat memberikan solusi tepat bagi permasalahan dalam negeri, khususnya permasalahan yang berkait dengan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pemerintahan SBY melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Dalam mengatasi masalah Aceh, SBY bertekad menyelesaikan persoalan Aceh secara damai, adil, dan bermartabat. Ia melakukan pembicaraan dengan tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. Pembicaraan tersebut berjalan dengan lancar, ditandai adanya penandatanganan memorandum kesepahaman pada tanggal 15 Agustus 2005. Mengenai masalah Papua, pemerintahan ingin menyelesaikan masalah secara damai dan mengadakan dialog dan pendekatan persuasi. Contohnya dengan mengutamakan otonomi khusus secara konsisten, pemerintahan terus memantapkan keamanan dan perdamaian, seperti meningkatkan pengamanan Selat Malaka dari berbagai ancaman, melakukan pemberantasan narkoba dengan dilaksanakannya program pencegahan hukum dan rehabilitasi. 2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. Agenda kedua pemerintahan SBY Yusuf Kala adalah menciptakan pemerintahan Indonesia yang adil dan demokratis. Agenda ini difokuskan pada pemerintahan HAM dan menciptakan pemerintahan yang bersih sehingga dapat pelayanan yang adil dan demokratis kepada masyarakat. Agenda tersebut dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut: meningkatkan keadilan dan penegakan hukum termasuk masalah perlindungan HAM, memberantas korupsi dan merencanakan gerakan nasional pemberantasan korupsi dan membentuk tim koordinasi pemberantasan korupsi KPK, melaksanakan reformasi birokrasi dengan cara membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Cara yang ditempuh antara lain perbaikan gaji, perbaikan kapasitas dan produktivitas, serta meningkatkan disiplin dan etos rakyat. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda 100 hari SBY Yusuf Kala selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda kesejahteraan rakyat ini mencakup perbaikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Secara terperinci, agenda tersebut sebagai berikut. Dalam rangka pemberantasan pembalakan hutan dan pencurian ikan, diupayakan meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai pelatihan dan operasi serta revisi terhadap peraturan-peraturan. Meningkatkan dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas. Dalam bidang pertanian, pemerintah melakukan revitalisasi sistem penyuluhan secara nasional, meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan sistem kerawanan pangan. Pada bulan Maret 2005 dan Oktober 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM yang berimbas pada situasi perekonomian bertahun-tahun. Berikutnya, pada pemerintahan SBY Yusuf Kala memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang semakin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM telah mendorong tingkat inflasi pada bulan Oktober 2005 yang mencapai 8,7%. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola SBY Yusuf Kala relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Yusuf Kala selama 5 tahun adalah 6,4%. Berakhirnya masa jabatan Yusuf Kala terjadi setelah pelaksanaan pemilu tahun 2009. Pemilu pada tahun 2009 dilakukan dua kali putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal
9 April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara itu, pemilihan presiden diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pada tahap 1 pada tanggal 8 Juli 2009 dan tahap 2 pada tanggal 8 September 2009. Pemilu 2009 kembali dimenangi SBY yang saat itu berpasangan dengan Budino. Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Budino) 2009 sampai 2014. Pada periode 2009 sampai 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi berpasangan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, tetapi dengan Wakil Presiden Budiono. Pada tanggal 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono Budiono dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Kabinet Indonesia Bersatu II. Agenda besar yang dihadapi kabinet ini adalah upaya mewujudkan good government pada tataran implementatif. Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, ini banyak kasus besar yang melibatkan elit politik. Misalnya kasus Bank Sentri, kasus Bibit Sandra, kasus Cicak melawan Buaya, dan kasus Antasari. Pemerintahan SBY Budiono menaikkan anggaran pendidikan sebanyak 20%. Dari APBN, kenaikan anggaran pendidikan sebanyak ini terjadi pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Pemanfaatan 20% APBN dalam bidang pendidikan dialokasikan untuk program pendidikan dasar 9 tahun. Peningkatan kualitas pendidikan serta perbaikan kurikulum pada tahun 2013, pemerintahan SBY Budiono berakhir disebabkan masa jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah habis. Pada tanggal 9 Juli 2014 dilaksanakan pemilu untuk pemilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2014 sampai 2019. Pemilu 2014 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dengan memperoleh suara 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Perkenalkan, nama saya Hasbi Rais Adillah dari kelas 12 MIPA 3 absen 14 akan melanjutkan video presentasi tentang sejarah bagaimana pengaruh pasca reformasi di periode pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala 2014 sampai sekarang. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Sebelum menjabat sebagai presiden, Presiden Joko Widodo pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Yusuf Kala pun sebelumnya pernah menjadi Wakil Presiden berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengusung visi revolusi mental. Sasaran revolusi mental sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah mindset. Mengubah mindset yaitu cara berpikir dan cara pandang dalam melakukan public service. Merampingkan struktur organisasi. Struktur organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang-orang dalam pemerintahan yang memiliki fungsi ganda. Selanjutnya, memperbaiki kultur dan budaya. Kultur dan budaya kerja harus selalu disiplin, bertanggung jawab, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong. Salah satu janji Presiden Joko Widodo ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Presiden Joko Widodo juga menyatakan adanya sistem seleksi mirip lelang jabatan yang ia pernah terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala ini diberi nama Kabinet Kerja. Perhatikan cara kerja Presiden Joko Widodo yang sangat disukai oleh rakyat. Presiden Joko Widodo memiliki gaya khas ketika sedang bekerja. Presiden Joko Widodo juga sering melakukan belusukan di daerah-daerah untuk mendengar aspirasi rakyat. Dan Presiden Joko Widodo juga memulai masa kepresidenan dengan melaksanakan kegiatan program-program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Di masa Presiden Joko Widodo juga, kebijakan ekonomi pertama yang dikeluarkan adalah menaikkan harga bahan bakar minyak. Akibat naiknya harga minyak dunia, kenaikan BBM berdampak pada kenaikan beban bahan-bahan pokok dan tarif kendaraan umum yang cukup meresahkan rakyat. Kenaikan harga BBM dari 6.500 menjadi 8.500 ini diikuti demonstrasi di berbagai daerah. Jadi Presiden Joko Widodo juga mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi seperti APEC, ASEAN Summit, dan G20. Dari APEC, Presiden Joko Widodo berhasil membawa komitmen investasi senilai 300 triliun. Di bidang kelautan, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan melakukan keras terhadap pencurian ikan ilegal. Ia meminta diadakan razia dan memberikan sanksi berupa penenggelaman kapal asing yang melanggar aturan. Sementara itu, di bidang pertanian, Presiden Joko Widodo membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan dapat menggenjot produksi petani. Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai tentang sejarah Indonesia yang dibahas melalui perkembangan ekonomi dan politik masa pasca reformasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.